Nick Fury adalah karakter MCU yang penuh dengan misteri. Setelah sejumlah rahasia yang dia ungkapkan, kini dia kembali memberikan satu fakta yang selama ini tidak pernah kita ketahui. Selamat datang di channel Marvel Indo, dan berikut adalah penjelasan alur lengkap dari serial Secret Invasion episode 5. Kali ini, Nick Fury harus dihadapkan dengan pilihan sulit antara mencegah perang dunia ketiga atau menyerahkan satu benda yang sangat diinginkan oleh musuhnya. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke dalam videonya, bagi kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Setelah insiden penyerangan, Fury membawa Presiden menuju ke rumah sakit. Di sepanjang jalan dia memperingatkan agar Presiden tidak boleh mempercayai James Rhodes karena dia adalah Skrull yang menyamar. Fury kemudian berjaga di depan pintu ruangan, dia bersiap jika ada musuh yang hendak mengancam nyawa Presiden. Bersamaan dengan itu, kabar telos yang menyelamatkan Presiden kemudian viral dan diberitakan di televisi. Di sisi lain, terlihat grafik dan pasukannya yang pulang kembali ke markas mereka. Semua agen dikumpulkan dengan grafik sebagai pemimpin yang mengevaluasi rencana Perang Dunia Ketiga yang sudah mereka persiapkan. Di sini terdapat selisih paham antara grafik dengan Pagan. Grafik menyalahkan bawahannya itu karena dia gagal mencuri semacam DNA guna menambah kekuatan grafik. Dan jika DNA itu sudah dia dapatkan, maka dia dapat dengan mudah memenangkan peperangan yang baru saja terjadi. Sementara Pagan sendiri membantah karena dia tidak yakin bahwa pemimpinnya itu bisa mengalahkan pasukan Presiden. Kegagalan Pagan dalam mendapatkan DNA juga dikarenakan kesalahan grafik yang salah dalam memberikan informasi. Pagan semakin menyudutkan pemimpinnya itu dengan mengatakan bahwa grafik tidak berani untuk membunuh Nick Fury, padahal dalam beberapa kesempatan dia bisa saja melakukannya. Merasa marah karena sudah direndahkan, grafik kemudian membunuh Pagan dengan memanfaatkan kekuatan Groot dan menusuk dadanya hingga tembus ke belakang. Peristiwa ini menyebabkan para prajurit Skrull menjadi takut, terutama dengan Beto yang merupakan prajurit baru dan belum begitu berpengalaman. Pasukan kemudian dibubarkan, tapi mereka diperintahkan untuk mengirim sejumlah pasukan guna mengeksekusi Priscilla Fury alias Farah di tempat tinggalnya. Ya, wanita itu sudah berani membangkang dengan tidak membunuh Fury, jadi dia harus diberi hukuman. Kemudian, grafik menghubungi James Rhodes yang sebenarnya adalah Skrull yang bernama Rafa. Rupanya pemimpin Skrull pemberontak itu ingin mengubah rencana dengan tetap membiarkan Presiden hidup. Namun James Rhodes harus memberitahukan bahwa penyerangan dari Rusia ada hubungannya dengan Skrull alien berubah wujud. James Rhodes palsu diminta agar Presiden menyerang markas para Skrull di Rusia sebagai bentuk adu domba untuk memicu Perang Dunia Ketiga. Semula James Rhodes merasa ide ini gila, tapi dia yakin bahwa grafik memiliki tujuan rahasia di balik rencananya. War Machine itu langsung menuju ke rumah sakit untuk menemui Presiden. Tapi Nick Fury yang mengetahui identitas James Rhodes sebenarnya kemudian mengancamnya. Siapa sangka Skrull itu bisa mengancam balik. Dia memerintahkan agar Nick Fury tidak lagi mendekati Presiden. Selain itu, dalam waktu 60 detik, video penembakan Fury terhadap Maria Hill akan disebarkan, dan pemersatu Avengers itu akan menjadi orang nomor 1 yang paling dicari dan menjadi buronan. Fury terlihat pasrah, dia mengikuti rencana James Rhodes dan pergi meninggalkan rumah sakit. Dan benar saja, berita itu langsung menyebar. Seperti sudah menjadi kebiasaan, media memutarbalikkan fakta dengan mengatakan bahwa Nick Fury adalah pelaku pembunuhan Maria dan dia bersama dengan Skrull berencana untuk membunuh Presiden Amerika. Padahal kita semua tahu bahwa kejadian aslinya tidak seperti itu. Kemudian, terlihat Sonya Fellsworth yang menemui atasannya. Sonya langsung menembak kaki pria itu karena dia menolak membocorkan di mana lokasi dari Dr. Dalton. Para penjaga kemudian datang, mereka sempat ingin melawan Sonya, namun mengurungkan niatnya setelah mengetahui bahwa atasannya adalah Skrull yang menyamar. Kembali lagi ke grafik, dia terlihat sedang bersantai ketika Beto datang. Beto merasa takut untuk melanjutkan misi, terlebih dia sudah melihat apa yang grafik lakukan terhadap Pagan. Ketika grafik menerima panggilan telepon dari James Rhodes, tiba-tiba para Skrull Warrior malah menyerangnya secara bertubi-tubi. Mereka berbalik melawan pemimpinnya karena grafik dianggap sudah sangat keterlaluan dan memiliki sifat yang lebih mengerikan daripada monster. Namun karena grafik sudah memperkuat dirinya dengan mesin yang dia buat, tentu saja dia bukan tandingan bagi Skrull-Skrull yang ada di sana. Sosok itu kemudian memperlihatkan wujud aslinya, bahkan dia membunuh Beto di hadapan masyarakat ramai karena sudah berani melawannya.
Kembali ke Nick Fury, dia terlihat menyempatkan diri untuk mampir menuju rumah lamanya. Lokasi ini adalah lokasi yang sama tempat dia mengikat janji dengan para Skrull bertahun-tahun sebelumnya. Ketika dia masuk, ternyata sudah ada Gaia yang berada di sana. Rupanya gadis itu sudah tahu bahwa ayahnya tewas dalam upaya untuk membantu manusia. Di sini Gaia mengaku kepada Nick Fury bahwa dia sempat diajak untuk bergabung dalam misi penyelamatan presiden. Tapi karena dia sadar mereka tidak cukup kuat, ditambah keinginan ayahnya yang menggebu-gebu untuk menyelamatkan presiden, maka dia memilih untuk absen dan tidak menemaninya. Di sini Gaia juga bercerita bahwa Graphic sudah memperkuat dirinya dengan sejumlah DNA seperti Cool Obsidian dan juga Groot. Tapi DNA itu sebenarnya bukanlah yang dia inginkan. Graphic ingin DNA yang disebut dengan Harvest dan hanya Nick Fury yang mengetahui di mana lokasinya. Gaia kemudian mengungkapkan bahwa dia ingin memberikan pemakaman yang layak untuk mendiang ayahnya dan Fury memintanya agar bertemu dengan Priscilla karena wanita itu mengetahui cara pemakamannya. Pada saat yang bersamaan, lokasi Fury kemudian diketahui oleh polisi sehingga dia harus pergi secepatnya dari sana. Sementara itu, Sonya Felsworth sudah mendatangi kediaman Dr. Victor Dalton dan Rosa Dalton. Mereka diinterogasi dan dipaksa menjelaskan mengenai mesin khusus yang sedang dikerjakan oleh Graphic. Setelah mendapatkan penjelasan, Sonya memerintahkan bawahannya agar rumah tersebut dibakar guna menghapus barang bukti sehingga tidak ada yang bisa meneruskan penelitian ini. Di sini Victor Dalton memaksa agar mereka dilepaskan karena jika tidak, Dr. Rosa akan dibunuh dan Sonya tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Namun, karena informasi yang dibutuhkan sudah lengkap, Sonya membunuh Skrull yang menyamar sebagai Dr. Victor dengan menembaknya tepat di kepala. Kembali ke Gaia, dia terlihat sampai di kediaman Priscilla Fury. Keduanya mengambil sikap siaga, terutama Priscilla, yang semula mengira bahwa Gaia adalah perwakilan Graphic yang diutus untuk membunuhnya. Namun Gaia menepis dugaan itu, dia datang untuk meminta bantuan kepada Priscilla mengenai tata cara pemakaman yang benar untuk menghormati mendiang ayahnya. Pemakaman kemudian dilakukan, jenazah Telos dibaringkan di atas kayu kering dan ditutup menggunakan kain putih. Gaia juga meletakkan cincin emas milik mendiang ibunya agar terbakar bersama jasad ayahnya. Terlihat Farah mulai melantunkan doa, memakai bahasa Skrull dan Gaia yang mulai membakar jenazah ayahnya. Sementara itu, James Rhodes memulai rencananya. Dia membocorkan bahwa Rusia sudah bekerja sama dengan Skrull dalam penyerangan beberapa waktu lalu. Dia juga mendapatkan lokasi tempat Skrull bersembunyi dan James Rhodes meminta agar presiden segera membumi hanguskannya. Tentunya presiden terkejut dengan statement tersebut karena lokasi itu masih menjadi bagian dari wilayah Rusia dan jika Amerika berani menyerang, maka sama saja dengan memancing Perang Dunia Ketiga. Meski begitu, Skrull itu tetap meyakinkan presiden bahwa Perang Dunia Ketiga masih lebih baik daripada kepunahan manusia akibat invasi Skrull yang sekarang sudah tersebar dan ada di mana-mana. Pada saat yang sama, Graphic terlihat menghubungi Nick Fury. Rupanya dia ingin mengadakan penawaran. Supervillain itu ingin agar Nick Fury membawakan serum DNA yang dikenal sebagai Harvest, atau jika tidak, maka Presiden Amerika akan menyerang wilayah Skrullos, yang mana menjadi awal dari Perang Dunia Ketiga. Sementara jika Fury mau menyerahkannya, maka serangan itu bisa dibatalkan dan dunia tidak jadi berperang. Siapa sangka, di sini Fury menyetujui permintaan itu. Dia menaiki pesawat pribadi yang dikemudikan oleh pria bernama Rick Mason, sosok yang sama yang sempat membantu Natasha dalam usaha pelariannya. Serupa dengan yang dia kerjakan untuk Natasha, Rick Mason memfasilitasi alat transportasi juga dokumen identitas yang sudah dipalsukan untuk mengamankan Nick Fury yang sedang dalam pelarian. Sementara itu, setelah selesai memakamkan ayahnya, Gaia kembali ke rumah Priscilla. Dia menanyakan alasan kenapa wanita itu diburu pasukan Graphic. Dan Priscilla kemudian menjawab, semua itu karena tindakannya yang lebih memilih Nick Fury dan tidak ingin menyakitinya. Gaia juga bertanya, jika sudah mengetahui bahwa nyawanya terancam, kenapa Priscilla tetap berada di rumah dan tidak melarikan diri? Siapa sangka, wanita itu menjawab dengan perkataan yang cukup menyentuh. Ya, Priscilla sangat menyukai rumah ini dan dia tidak ingin pergi meskipun segera dieksekusi. Rumah ini penuh dengan kenangan. Dia merasa sangat bahagia jika melihat Fury membaca di tepi jendela dengan kulitnya yang terkena pancaran sinar matahari. Momen seperti itulah yang dia rindukan dan menjadi alasan kenapa dia masih bertahan. Tiba-tiba, pasukan yang dikirim untuk mengeksekusinya sudah tiba. Priscilla dan Gaia mengambil senjata juga rompi tahan peluru untuk bersiap melawan pasukan Skrull. Dengan kombinasi keduanya, mereka bisa mengalahkan pasukan Graphic dan Priscilla selamat dari eksekusi. Di tempat lain, terlihat seorang pria tua yang baru saja sampai di dalam bandara Finlandia.
Pria itu rupanya adalah Nick Fury yang memakai topeng fotostatik guna menyembunyikan identitas aslinya. Dia kemudian bertemu dengan Sonya dan mereka menuju ke suatu tempat. Di tengah jalan, Sonya sempat mengabarkan bahwa dirinya yang memberitahukan lokasi di mana Skrull bersembunyi kepada Kolonel James Rhodes. Dia menganggap Amerika dan Inggris adalah sekutu, jadi tidak ada salahnya jika dia membantu. Fury kemudian menjelaskan bahwa James Rhodes sejatinya adalah Skrull yang sedang menyamar. Jadi sosok itu pasti memiliki rencana tertentu di balik lokasi persembunyian yang diminta dari Sonya. Sementara Sonya yang tidak tahu merasa terkejut dan sadar bahwa Skrull sudah menyusup sampai ke dalam sistem pemerintahan. Tentunya, semua yang dilakukan oleh James Rhodes berhubungan dengan negosiasi yang sempat dikatakan oleh Grafik. Dia ingin mendapatkan DNA Harvest, atau jika tidak, Amerika akan menyerang pangkalan Skrull di Rusia dan terjadilah Perang Dunia Ketiga. Sonya juga menanyakan perihal apa itu Harvest. Jadi, Harvest ini adalah DNA dari para Avengers yang dikumpulkan ketika mereka sedang dalam pertempuran. Tanpa diketahui oleh siapapun, Nick Fury membentuk tim khusus yang ahli dalam menyamar. Mereka diminta untuk membersihkan darah atau sumber DNA apapun dari para Avengers karena takut akan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. DNA dari para Avengers itulah yang kemudian disebut sebagai Harvest, dan orang yang memimpin tim khusus tersebut tidak lain adalah Grafik yang sekarang sedang dihadapi oleh Nick Fury. Pada akhirnya, mereka menuju ke sebuah makam di mana terdapat batu nisan bertuliskan Nick Fury. Inilah lokasi di mana Nick Fury menyembunyikan DNA para Avengers dan Finlandia dipilih karena menjadi lokasi favorit dari Priscilla ketika mereka bulan madu bersama. Sonya juga bertanya kenapa Fury tidak melibatkan teman-teman supernya agar mereka membantu mengalahkan Grafik. Tapi Fury merasa bahwa ini adalah masalah personalnya. Manusia tidak boleh mengandalkan pahlawan super secara terus-menerus dan berharap untuk diselamatkan. Selagi Fury bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, maka dia akan melakukannya. Sonya akhirnya juga menyadari bahwa Nick Fury memiliki istri seorang Skrull. Fakta ini membuka matanya bahwa tidak semua Skrull jahat dan ingin menginvasi dunia. Sebagian dari mereka adalah sosok yang baik dan bisa dipercaya. Nick Fury berencana memberikan DNA itu kepada Grafik, tapi dia masuk ke dalam sebuah bangunan dan memakai sejumlah atribut seperti jubah dan penutup mata. Ini menandakan bahwa dia sudah siap kembali menjadi Nick Fury seperti sedia kala, sosok yang selalu siap untuk bertugas. Dan itulah penjelasan alur lengkap dari serial Secret Invasion episode 5. Sekarang tinggal satu episode lagi sampai serial ini selesai. Akankah kita akan melihat Grafik dengan kekuatan Super Skrull-nya? Nantikan serial Secret Invasion episode final yang akan rilis pada Rabu minggu depan. Demikian video kita kali ini, silakan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Marvel Indo out, sampai jumpa di video lainnya.